Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya wal mursalin was sahabatil qarabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Assalamu alaikum warahmatullahi kitab. Yang asyadid al-Fatihah wa billahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-muqaddimah as-sadisah, muqaddimah yang ke-6, pembukaan yang ke-6. Wa dzalika adapun al-muqaddimah as-sadisah, annama sungguhnya setiap sesuatu yatawaqqafu yang butuh alaihi asma ma'rifatul matlubi, apa mengetahui hal-hal yang diperintah. Qad yakunu terkadang ada lahu ialah bagi matlub tariqun adapun metode takribiyun yang bersifat takribi, metode pendekatan saja, metode pengkiasan yaliku yang layak apa tariq apa metode bil jumhuri dengan kebanyakan orang. Waqad yakunu dan kadang ada apa tariq, waqad yakunu terkadang ada lahu ialah bagi matlub tariqun apa metode la yaliku yang tidak layak apa metode bil jumhuri kepada kebanyakan orang, wa in fardha meskipun memastikan apa metode tahqiqon kepada tahqiq. Pembahasan di sebelumnya menjelaskan bahwa suatu perangkat ilmu yang dibutuhkan untuk mengetahui ilmu-ilmu yang wajib untuk diketahui, maka perangkat ilmu yang dibutuhkan itu wajib juga untuk dipelajari. Semisal membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu wajib, sehingga mempelajari tajwid itu wajib, karena belajar tajwid itu adalah perangkat ilmu untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik. Pokoknya setiap perangkat ilmu yang dibutuhkan untuk memahami hal-hal yang wajib untuk dipahami, maka perangkat ilmu itu wajib juga. Ma yatawaqqaful matlubu bihi fahuwa matlubun aidan. Itu bahasanya. Akan tetapi perangkat ilmu yang dibutuhkan itu paling tidak ada dua macam, ada dua variasi. Yang pertama menggunakan metode takribi, metode pendekatan, dan itu layak terhadap jumhur ini bukan ulama ya, tapi jumhur kebanyakan orang. Yang kedua menggunakan metode tahqiqi, yang mana hal ini kurang layak untuk kebanyakan orang. Ada metode takribi, ada metode tahqiqi. Saya contohkan metode takribi semisal. Metode takribi itu begini. Ketika ada orang bertanya ke kamu, apa HP itu? HP itu apa? Alat untuk dibuat komunikasi. Nah itu takribi, tidak sampai tahqiq. Kalau mau ditahqiq, HP itu apa? Suatu perangkat yang disusun dari menggunakan beberapa chip-chip kecil, itu metode tahqiqi. Nah kadang metode tahqiqi ini menyulitkan orang sehingga kurang pantas untuk diajarkan atau untuk dipelajari. Sementara metode agama untuk memahamkan orang itu menggunakan metode takribi, tidak menggunakan metode tahqiqi, karena metode takribi ini lebih mudah dipahami dibandingkan metode tahqiqi. Ya, menggunakan metode takribi. Fa amal awwalu, maka adapun yang pertama yaitu metode takribi, metode pendekatan, bukan tahqiqi, bukan mentahqiq suatu masail. Fa huwa al-matlub al-munabbah alaihi, fa huwa, maka adapun awal al-matlubu adalah suatu yang diperintah, al-munabbahu yang diperingatkan alaihi atas al. Kama sebagaimana idza tulibah, apabila diminta. Maknal malaki, pengertian tentang malaikat. Apa itu malaikat? Fakila, maka dikatakan innahu khalqun min khalqillahi yatasarrafu fi amrihi,
Inna sungguhnya malaikat itu adalah salah satu khalqun makhluk min khalqillahi, dari makhluk-makhluk Allah. Yatasarrafu yang bertugas siapa makhluk ini fi amrihi di dalam perintah Allah. Itu sudah. Itu metode takribi. Apa malaikat? Malaikat itu ya makhluk yang bertugas untuk menjalankan perintah Allah. Itu metode takribi. Ya, syariat menggunakan metode kayak gitu menjelaskan ke umat. Tidak menggunakan metode tahqiqi. Ketika menjelaskan malaikat adalah suatu entitas yang abstrak, yang tersusun dari cahaya. Tidak begitu. Langsung malaikat itu apa malaikat? Makhluk Allah yang bertugas untuk menyampaikan atau menjalankan perintah Allah. Itu namanya metode tahqiqi. Jadi perlu dipahami ada dua metode dalam menjawab. Ada metode takribi, ada metode tahqiqi. Nah, yang digunakan oleh Al-Quran, logika Al-Quran atau logika agama ketika menjawab persoalan atau menjelaskan suatu masail, itu kebanyakan menggunakan metode takribi. Kenapa? Karena objek yang disasar oleh Al-Quran atau oleh agama ini ketika itu adalah orang ummi, orang yang nggak paham nulis, nggak paham, kurang paham baca, tidak paham menghitung, kan gitu kan. Sehingga metodenya pakai takribi. Jauh sekali dari metode tahqiqi yang kebanyakan ditempuh oleh para filsafat. Seandainya ditanya tentang malaikat misalnya dan menggunakan metode tahqiqi, niscaya jawabannya malaikat adalah suatu entitas wujud yang terbuat dari cahaya, yang mana cahaya. Wah, ini agak sulit memahaminya. Au makna insan, atau ditanya tentang arti insan. Apa insan? Fakila, maka dikatakan innahu sungguhnya insan hadzal ladzi anta min jinsihi. Hadza ialah ini, alladzi ini anta yang ada pun kamu bin jinsihi, termasuk dari jenisnya insan. Ketika ditanya insan, manusia itu apa? Manusia ya kamu ini. Nah, itu metode takribi. Tak usah dijelaskan manusia ini adalah suatu benda yang tersusun. Enggak. Apa manusia? Manusia ya kamu ini manusia. Cukup itu. Itu namanya metode takribi, dan itu tidak keliru menjawab dengan metode takribi. Itu tidak keliru karena itu metode yang digunakan oleh logika yang digunakan oleh Al-Quran, bangunan logika yang digunakan oleh Al-Quran atau syariat untuk agar mudah dipahami oleh umatnya. Karena umat yang disasar ya seperti saya, seperti orang lain, kurang paham kalau langsung tahqiq gitu. Atau makna takhawufi, atau makna takhawuf yang ada dalam firman Allah di depan itu, au ya'khudhum ala takhawufin, atau akan menyiksa siapa Allah kepada mereka ala takhawufin, dengan cara takhawuf. Apa takhawuf itu? Fakilat, maka dikatakan adapun takhawuf at-tanakkus adalah tanakkus. Cukup dikatakan begitu. Takhawuf itu adalah tanakkus, mengurangi secara perlahan, itu tanakkus. Au makna kaukabi, atau ditanya tentang arti bintang. Apa bintang? Fakila, cukup dikatakan hadzal ladzi nusyahiduhu bil lail, adalah ini alladzi ini nusyahidu, yang melihat siapa kita, yang dapat menyaksikan siapa kita kepada alladzi bil laili, di malam hari. Ditanya, kalau ada orang nanya kepada kita apa itu bintang? Bintang ya satu yang kita lihat di malam hari di langit, itu bintang. Itu metode takribi ya. Wa nahu dzalik, dan semisalnya hal tersebut. Fayasulu, maka tercapai fahmul khitabi, apa memahami titah Allah ma'ahadal fahmi, bersama metode pahami ma'ahadal fahmi at-takribi, menggunakan pemahaman takribi ini, hatta yumkinah, sehingga memungkinkan al-imtisalu, apa menjalankan perintah Allah itu. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, waqa, maka terjadi al-bayanu, apa penjelasan fi syariati, dalam syariat. Maka menggunakan metode ini, penjelasan syariat itu berjalan menggunakan metode takribi ini. Contohnya, kama qala, sebagaimana bersabda sabda Nabi alaihi salam, al-kibru, adapun kesombongan, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi adalah musuh dari kebenaran, wa ghamtun nas adalah musuh dari kebenaran, wa ghamtun nasi, dan musuh dari manusia. Ketika ditanya apa sombong itu ya Rasulullah, sombong itu adalah musuh dari kebenaran, menghancurkan kebenaran, mengingkari kebenaran. Batar itu angkaro,
mengingkari kebenaran, dan musuh dari manusia itu sombong. Jadi Rasulullah tidak menjabarkan sombong. Sombong itu adalah perasaan manusia ketika dia merasa, tidak begitu Rasulullah menjelaskan sombong. Ketika ditanya apa sombong ya Rasulullah, sombong itu yang musuh manusia dan suatu yang menjadi musuh kebenaran. Nah, cukup begitu. Jadi metode yang ditempuh agama itu adalah metode takribi, bukan tahqiqi. Fafassara, maka mengartikan, menjelaskan siapa nabihu kepada kibar, kepada sombong, bilazmihi dengan sesuatu yang melekat kepada sombong itu, az-zahir yang tampak, likulli ahadin kepada setiap orang. Cukup menjelaskan dengan lazimnya. Wa kama tufassaru, dan sebagaimana dijelaskan alfadul Qur'an, apa lafaz-lafaz Qur'an, wal hadis dan hadis, bimuradifatiha dengan beberapa lafaz yang sepadan dengan alfadul Quran hadis, lugatan secara bahasa, min haitsu kana dari segi ada apa lughah, azhara yalbi tampak fil fahmi di dalam memahami, minha terhadap alfadul Quranul hadis. Kebanyakan lafaz-lafaz Quran itu dijelaskan dengan lafaz-lafaz Arab, dengan bahasa-bahasa Arab yang lebih gampang untuk dipahami. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu yang mujmal, ya. Lafaz-lafaz mutasyabih itu salah satunya, mujmal, mustarak dan semacamnya, yang sulit dipahami, sehingga butuh bahasa lain yang mendekatkan itu, bahasa Arab yang mendekatkan kepada pemahaman. Waqad bayyana alaihi salam, dan sungguh menjelaskan siapa Nabi Muhammad alaihi salam, as-salata wal hajj, kepada salat dan haji, bi fi'lihi wa qawlihi, dengan perbuatan Nabi dan sabda Nabi, alama sesuai dengan sesuatu, yeliku yang layak apa mabil jumhuri, dengan mayoritas orang ketika itu. Rasulullah menjelaskan salat ya dengan perbuatan Rasulullah. Rasulullah menjelaskan salat dengan perbuatan. Rasulullah menjelaskan haji langsung dengan perbuatan. Menjelaskan zakat dengan sabda Nabi yang mudah dipahami. Apa salat? Aqwalun wa af'alun, itu ulama, ya. Ketika mengartikan sholat, apa sholat? Sholat didefinisikan atau diubah dengan bahasa Arab yang lebih mendekatkan ke pemahaman. Apa itu sholat? Kalau itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Kalau Nabi mengartikan sholat langsung dengan bil fi'li. Itu namanya metode takribi, metode pendekatan, metode kias. Wa kadza, dan begitu juga sairul umuri, adapun seluruh hal-hal di dalam agama ini. Wahia, adapun metode ini, adatul Arabi adalah kebiasaannya orang Arab. Wa syari'atu, sementara syariat Arabiyatun adalah berbahasa Arab. Kebiasaan orang Arab menjelaskan itu pakai metode takribi, sementara syariat ini datang dengan bahasa Arab, sehingga metode yang digunakan tidak akan jauh beda dengan metodenya orang Arab. Walianal ummata, dan sungguhnya umat ini ummiyatun, ialah umat ummi, umat yang la nahsabu wa la naktubu, kata Rasulullah. Fala yaliku, sehingga tidak layak biha, dengan penjelasan dengan metode ini, minal bayani, berupa bayan, illal ummiyu, kecuali orang ummi. Waqad tabayyana, dan sungguh jelas, hadza apa ini, fi kitabil maqasid, di dalam kitab al-maqasid, masyruhan, hal dijelaskan, alhamdulillah. Faidan, maka ketika itu, at-tasawwuratu, adapun beberapa gambaran-gambaran, deskripsi-deskripsi, al-musta'malatu, yang digunakan fi syar'i, di dalam syariat, innama hanya saja, hiya, adapun at-tasawwurat, takribatun, adalah beberapa pendekatan, bil alfadil mutaradifati, dengan beberapa lafaz yang mutaradif, yang sinonim, wama, dan sesuatu, qama, yang menempati apa, maqama, hari tempatnya mutaradif, minal bayanat al-qaribat, minal bayanatil qaribati, berupa penjelasan yang mendekati, penjelasan yang mendekatkan kepada pemahaman. Wa masanya, adapun metode kedua, wa huwa ma la yaliku bil jumhur, adalah metode yang tak layak dengan kebanyakan orang, metode yang tak layak dengan mayoritas orang. Fa'adamu munasabatihi lil jumhur, maka karena tak sesuainya metode lil jumhuri, kepada mayoritas orang, maka akhraja, mengeliminasihu, kepada metode ini, an i'tibari syar'i, atau akhrajahu, maka mengeluarkan siapa musannifhu, kepada metode, an i'tibari syar'i, dari mempertimbangannya syariat, lahu, terhadap metode.
Kenapa? Lianna masalikahu, karena teorinya metode ini su'batul maram adalah sangat sulit. Teorinya sangat sulit, maramnya tujuannya sulit. Su'batul maram, bulughul maram itu mencapai tujuan. Su'batul maram itu sangat sulit dicapai gitu. Metode kedua adalah metode yang tak layak dengan jumhur, yaitu metode yang sangat sulit untuk dipelajari. Sementara wa ma ja'alah, dan tak menjadikan siapa Allah alaikum atas kalian fid dini, di dalam agama, min harajin, dari keletihan, dari kesusahan ya. Kama idza tuliba maknal malak, sebagaimana semisal diminta maknal malaki, apa pengertian malaikat. Kalau metode takribi tadi ketika ditanya apa itu malaikat, malaikat ya makhluk Allah yang bertugas untuk menjalankan perintah Allah, cukup. Itu metode takribi. Nah, metode kedua ini adalah metode yang agak sulit, yang tidak layak dijelaskan kepada kebanyakan orang karena sulit dipahami. Semisal ketika ditanya tentang makna malaikat, fa uhilla bihi, maka dialihkan bihi apa makna malaikat, ala maknan kepada suatu makna al-madah, yang lebih tersembunyi, yang lebih terbendam, apa makna minhu, dari malaikat itu. Apa makna itu? Wahwa, adapun makna begini, ketika ditanya malaikat jawabannya begini, mahiyatun mujarradatun anil madati aslan. Mahiyatun adalah suatu mahiyah, suatu entitas, mujarradatun yang terlepas, anil madati, dari materi, aslan sama sekali. Kalau orang awam dijawab begini ya sulit memahami. Apa malaikat? Kemudian saya jawab, malaikat itu adalah sebuah entitas yang terlepas dari materi di dunia ini dan tak ada kaitannya dengan materi ini sama sekali. Sulit itu orang desa itu menerima itu. Sehingga pakai metode takribi, jangan pakai metode takribi. Kalau tadi itu metode tahqiqi itu. Apa malaikat? Malaikat adalah mahiyatun mujarradatun anil madda aslan, adalah entitas yang tak ada kaitannya dengan materi di muka bumi ini sama sekali. Aduh, bingung itu. Sehingga syariat tidak menggunakan metode yang kedua ini ketika menjelaskan. Begitupun Al-Quran. Au yuqalu, atau dikatakan malaikat itu adalah jauharun basitun dunihayatin wa nutkin aqliyin. Malaikat adalah jauharun, adalah suatu entitas, basitun yang sangat luas, yang tersebar, dunihayatin yang memiliki limit, wa nutkin aqliyin, dan bisa didiskusikan secara rasional. Waduh, tambah sulit lagi nih. Tambah sulit lagi. Ketika dijawab dengan jawaban seperti ini, malaikat apa? Malaikat adalah jauharun basitun, entitas yang tersebar, yang sangat luas, dzu nihayatin, akan tetapi memiliki limit, memiliki batas, wanutkin aqliyin, dan dapat didiskusikan secara akal. Nah, sulit ini. Ini namanya metode tahqiqi ya. Jadi metode menjelaskan agama itu, dan apapun, menjelaskan apapun ada dua, ada takribi, ada tahqiqi. Autulipa makna insan, atau diminta apa makna insan, fakila, maka dijawab, ini biasanya dimantik, huwa, adapun insan, al hayawanun nautiqul ma, itu adalah hewan yang dapat berbicara, al ma itu, dan bisa mati. Mungkin kalau yang belajar mantik ya bisa cepat tangkap. Tapi kalau orang awam, ya orang yang ummi, anggap saja kita bodoh dan tak tahu sama sekali, dijawab manusia itu apa? Manusia adalah al-hayawanun natiqul ma'id. Aduh, bingung. Tapi kalau dijawab manusia itu apa? Ya kamu ini manusia. Nah, pakai metode yang pertama tadi, metode takribi. Jadi metode takribi yang tadi itu yang pertama, metode mendekatkan. Ketika ditanya bintang, ada nanti au yuqalu atau dikatakan mal kaukabu, apa bintang? Kemudian fayujabu, maka dijawab bi annahu, bahwa sengaja bintang itu adalah jismun, suatu benda, basitun yang sangat besar, kuriyun yang bulat, maka nuhu yang tempatnya jisim ini, at-tabi'i yang alami, tempat alaminya itu nafsul falak, adalah semesta itu sendiri. Min sya'nihi, ialah bagian dari ciri-cirinya bintang itu, ayyuniro, adapun bercahaya, mutaharrikun alal wasati, yang bergerak di tengah langit, tapi ghairu mustamilin alaihi, tak mengandung atasnya.
tidak tergantung di dalamnya. Artinya terlepas gitu, berjalan di situ tapi bukan bagian dari itu. Aduh, kalau orang yang awam, ya saya saja bingung dijelaskan seperti itu. Apa bintang? Bintang adalah jismun basitun kuriyun, suatu benda yang luas, yang bulat gitu. Maka nuhutobi'u nafsul falak, tempatnya ada di semesta. Min sya'nihi ayyunir, ciri-cirinya dia bercahaya. Mutaharrikun 'alal wasat, bergerak di tengah semesta. Tapi kalau pakai metode takribi gampang. Apa bintang? Bintang adalah apa yang kita lihat di langit ketika malam hari. Nah, itu lebih mudah memahami. Auswila, atau ditanya anil makani, tentang tempat. Apa tempat? Fayuqalu, maka dijawab, huwa, adapun tempat, as-sathul batinu adalah suatu ruang, al-batinu yang tersembunyi, ruang lepas, al-batinu yang tersembunyi, minal jirmi dari suatu benda, al-hawi yang meliputi, al-mamasu yang menyentuh, lisathi kepada suatu ruang, al-zahir yang tampak, minal jismil mahwi dari suatu benda yang diliputi. Apa tempat itu? Tempat adalah ruang terlepas yang tersembunyi, yang melekat kepada benda yang meliputi kita, dan dia bersentuhan dengan benda yang diliputinya. Ini kalau bukan orang filsafat dan orang tak suka kajian seperti ini, sulit memahami. Apa tempat? Tempat adalah ruang lepas yang tersembunyi, yang yang berada pada benda yang meliputi kita, dan dia menyentuh kepada ruang lepas yang ada di benda yang diliputinya. Ini tempat. Tempat ini adalah tempat ini adalah ruang yang tersembunyi yang dimiliki oleh benda yang meliputi kita, dan dia melekat kepada benda yang diliputinya. Ini yang kajian seperti ini sulit, harus butuh perenungan lagi, an-nadhar, perenungan terus. Wa ma asbadalik, dan sesuatu yang menyerupai apa madzalika, akan hal tersebut, minal umuri, berupa urusan-urusan allati umur la ta'rifuha, yang tak mengetahuiha kepada umur al-arabu, apa orang Arab. Jadi Al-Syatibi jangan sampai menafsir Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang sangat sulit, yang sangat tidak mungkin dipahami oleh orang Arab ketika itu. Karena ilmu itu sudah jelas gak diinginkan Allah. Semisal menafsir ayat Al-Quran, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardh. Ayat ini kata orang filsafat, ini adalah dalil filsafat. Lalu itu kan jauh dari pemahaman orang Arab ketika itu. Ketika jauh dari pemahaman orang Arab ketika itu, maka tidak mungkin juga itu dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya. Karena Allah berfirman menyesuaikan dengan orang Arab ketika itu. Sehingga menurut Asy-Syatibi, hal-hal yang la ta'rifuhal Arab itu jangan dijadikan penafsiran terhadap Al-Quran atau alat untuk menafsir Al-Quran, jangan. Karena jauh dari maksud syari'. Wala yusalu ilaiha, dan tak bisa sampai ilaiha kepada umur ini, illa ba'da qad azminatin, kecuali setelah menghabiskan beberapa waktu, fi talabitil kalma'ani, di dalam mencari makna-makna tersebut. Wa ma'lumun, dan sungguh diketahui, anna syari', apa sungguhnya syari', lam yaqsid, ialah tak bermaksud siapa syari' ila hadza, kepada hal seperti ini, wala kallafa, dan juga tak membebani siapa syari' bihi, dengan hadza. Bisa ditangkap ya, saya kira ya. Wa idzan, dan begitu juga, fa inna hadza, sesungguhnya metode ini, tasawurun, adalah sebuah lompatan, ala talabi ma'rifati mahiyatil asya'i, atas perintah untuk mengetahui hakikat suatu benda. Wa qad i'tarafa, dan sungguh mengakui ashabuhu, siapa pemilik metode seperti ini, bisu'ubatihi, akan sulitnya metode ini. Orang-orang yang memiliki, yang mempelajari metode ini saja, ahli filsafat, anggap saja ahli filsafat, itu mengakui bahwa metode ini sulit. Bal, bahkan qad naqala, sungguh meriwayatkan ba'duhum, siapa sebagian ashab, annahu, sesungguhnya metode indahum, menurut mereka, muta'addirun, itu sangat sulit. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, aujabu, mengharuskan siapa mereka, atau memastikan. Wa annahum, dan sesungguhnya adapun ashabut tariq,
pemilik metode ini, anggap saja para filosof, aujabu memastikan siapa mereka? Memastikan apa? Allah yu'rafa, kepada pasti tak bisa diketahui syai'un apa sesuatu min asya'i dari beberapa benda ala hakikatihi, berdasarkan hakikatnya. Jadi menurut ahli filsafat itu tak mungkin suatu benda bisa diketahui sesuai dengan hakikat benda itu. Itu memastikan aujabu. Pasti suatu benda itu tak bisa diketahui sampai ke hakikat-hakikatnya, tak bisa. Berdasarkan hakikatnya benda itu tak bisa. Kita secapek apapun mengkaji suatu benda, tak akan mungkin sampai ke hakikat benda itu sendiri. Kenapa? Idil jawahiru, karena sungguhnya suatu entitas, laha ialah bagi entitas, fusulun majhulatun, adapun poin-poin yang tak bisa diketahui, adapun fasal-fasal yang tak bisa diketahui. Wal jawahir, sementara adapun sebuah entitas, sebuah jawahir, jauhar, murifat ialah bisa diketahui apa jawahir, bi umurin salbiyatin, dengan beberapa urusan atau beberapa hal yang bersifat salbiyah, bersifat pasif. Fa inna dzati al khassah, karena sungguhnya sifat dzati yang khusus, sifat asli yang khusus, in ulimah, apabila diketahui apa adzatil khas fi ghairi hadhil mahiyati, di selain mahiyah ini, lam yakun khassan, maka tidak khas juga. Malam yakun, maka tidak ada apa adzati, khassannya lah khas. Jadi suatu benda itu tidak mungkin didefinisikan sampai ke sesuai dengan hakikatnya. Karena definisi yang sesuai dengan hakikat adalah definisi yang memunculkan sifat dzati yang khas, yang tak bisa dimiliki yang lain. Semisal kita mendefinisikan batu. Apa batu? Batu adalah sesuatu yang keras. Tidak mungkin keras ini bisa dimiliki yang selain batu. Sehingga in ulimah fi ghairi hadhil mahiyah, ketika suatu sifat itu bisa dijumpai di mahiyah yang lain, maka sifat itu bukan sifat yang khas lagi, dan sudah jauh dari hakikat batu. Tidak mungkin mengetahui benda itu sampai ke hakikatnya, tidak mungkin. Coba misalnya apa? Kertas. Apa kertas? Kertas adalah sesuatu yang terbuat dari kayu yang digiling sampai tipis misalnya. Tidak bisa. Banyak sekali yang terbuat dari kayu. Potlot, ya, pensil, terbuat dari kayu. Jadi tidak bisa. Menemukan adzati al-khas itu sulit. Menuju sampai ke hakikat itu sulit. Wa lam yu'lam, dan apabila tak diketahui apa adzati al-khas, fakana kemudian ada apa adzatil khas itu ghairu dhahirin, tidak jelas lil hissi, kepada indra, maka adapun adzatil khas itu majhulun, tak bisa diketahui. Fa in urifa dzalikal khas, apabila didefinisikan apa yang sifat khas itu, bi ghairi ma, dengan selain sifat ya khusus, yang khusus apa mahu kepada adzati, falaisa, maka tidak ada apa dzalika bi ta'rifin, adalah definisi. Kalau sesuatu benda didefinisikan dengan sifat yang tak khusus baginya, tapi dengan sifat yang ada di benda lain, itu bukan suatu definisi yang bagus, ya. Wal khasu bihi, adapun sifat khas, adapun sifat yang khas bima yakhusu bi ghairi ma yakhusu, suatu yang istimewa dengan suatu yang tak hanya dimilikinya, kal khasil madhkuri, seperti khas al-madhkur yang sudah disebutkan awalan, sejak awal. Fala budda, maka pasti minar rujuk, apa kembali ila umurin mahsusatin, kepada hal-hal yang bersifat indrawi, au zahiratin, atau tampak, min tariqin ukhra, dari metode yang lain. Wadhalika, dan hal tersebut la yafi, ialah tak sebadan bi ta'rifil mahiyati, dengan definisi mahiyah. Hal tersebut tak sepadan dengan definisi mahiyah. Tak sepenuhnya dapat mendefinisikan mahiyah, maksudnya. Wadzalika la yafi, adapun hal tersebut ialah tak sepadan, tak dapat memenuhi bi ta'rifil mahiyati, terhadap definisi mahiyah. Jadi suatu definisi kalau tidak sampai ke adzat ya khas, itu tidak sampai kepada hakikatul mahiyah. Sehingga gak usah dipaksakan mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu dengan tahqiq sampai hakikat, tak usah. Karena itu sangat sulit
dan jarang terjadi kalau sampai hakikat. Bahkan ulama filsafat memastikan tidak mungkin suatu benda itu diketahui sampai hakikatnya, tidak mungkin. Hadza adapun ini fil jauhari ialah di dalam jauhar, di dalam substansinya. Wa ammal ardu sementara di dalam sifat aridinya fa inna ma yu'rafu bil lawazim, maka hanya bisa diketahui apa ardun itu bil lawazimi dengan hal-hal yang melekat kepadanya. Karena lam yaqdur, tidak mampu ashabu hadzal ilmi, siapa pemilik ilmu ini, ala ta'rifi, untuk mendefinisikan ardi itu bi ghairi dzalika, dengan selainnya lawazim. Wa aidan begitu juga ma adapun sesuatu dzikir yang sudah disebutkan apa ma fil jawahiri di dalam membahas jawahir, au ghairiha atau lainnya jawahir, minad dzatiyati dari sifat-sifat dzati. La yaqumu al burhanu, yang tak bisa berdiri apa burhan, ala anna laisa, atas sungguhnya laisa tidak ada dzatiyun apa sifat dzati siwaha selain jauhar itu, selain jawahir, selain dzatiyat. Bukti apa yang dapat menunjukkan, kata musannif, tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa di dalam suatu substansi itu tidak ada sifat dzati lain, itu tidak ada. Ketika kita mendefinisikan sesuatu dan menemukan sifat dzati, tidak ada dalil yang memastikan bahwa tidak ada sifat dzati lain selain yang kita temukan itu. Pasti ada sifat dzati lain, sehingga tidak mungkin kita sampai kepada hakikat suatu benda ketika mendefinisikan. Maka lebih gampang yang pakai metode takribi, gitu aja gampangnya. Jangan pakai metode tahqiqi. Kalau pakai metode tahqiqi itu sulit. Metode tahqiqi itu ingin membahas sesuatu sampai hakikat. Sementara tidak mungkin membahas sesuatu sampai hakikat. Kenapa? Karena membahas sesuatu sampai hakikat itu harus menemukan sifat dzati al-khas, sifat yang asli dan tak bisa dimiliki yang lain. Ketika misalnya kita menemukan itu, apakah kita bisa memastikan bahwa ada sifat dzati lain di situ? Tidak bisa. Walil munazi ayyutalaba bidzalik, dan bagi orang yang menentang ayyutalaba apa dituntut bidzalika dengan hal tersebut. Walaysa, dan tidak ada lil hadi bagi orang yang mendefinisikan ayyakula apa berkata siapa had, law kana thamma wasfun akhar lattala'ta alaih atau lattala'tu alaih, seandainya ada di sana wasfun akhar apa sifat yang lain, lattala'tu niscaya akan tahu tu siapa saya alaih atas wasf. Karena kathirun kebanyakan minas sifati dari sifat ghairu dhahirin ialah tidak jelas. Wala yuqalu, dan bisa dikatakan aidan pula, law kana thamma dzatiyun akhar, seandainya ada di sana sifat dzati yang lain, ma urifat al mahiyah dunahu, niscaya tak bisa diketahui al mahiyah itu apa suatu mahiyah dunahu tanpa dzati itu. Lianna naqul, karena kita berkata, innama hanya saja tu'rafu bisa diketahui al haqiqatu apa sebuah hakikat, idza urifa apabila bisa diketahui jami'u dzatiyatiha apa seluruh sifat dzatinya hakikat itu. Fa idza jaza, dan apabila mungkin ayakuna ada sama di sana dzatiyun apa sifat dzati yang lain, lam yu'raf yang tak diketahui apa dzati, hasala maka akan terjadi asyakku apa keraguan fi ma'rifatil mahiyati di dalam pengetahuan terhadap mahiyah itu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, suatu benda atau suatu definisi tidak mungkin bisa mendefinisikan sampai kepada hakikat benda itu. Kenapa? Karena mendefinisikan sampai hakikat itu harus menemukan sifat dzati. Kalau kita menemukan satu sifat dzati dari suatu benda itu, maka tak ada yang bisa memastikan bahwa di sana tak ada sifat dzati yang lain. Padahal untuk sampai ke hakikat, seluruh sifat dzatinya harus kita temukan. Sementara tak ada perangkat yang dapat menemukan sifat dzati itu keseluruhan. Dengan demikian, tidak mungkin sesuatu itu didefinisikan sampai ke akar-akarnya, sampai ke hakikatnya. Sehingga metode tahqiqi ini sangat sulit diwujudkan. Fadzahar, maka tampak annal hudud, bahwa sungguhnya definisi alama berdasarkan sesuatu syaratu yang mensyaratkan kepada ma arbabul hududi, siapa ulama-ulama yang
yang mendefinisikan, siapa pemilik definisi, yata'addaru niscaya akan kesulitan al-ityanu apa mewujudkan, apa melaksanakan biha dengan syarat itu, biha dengan syarat. Wa mislu hadza, dan ialah sama dengan wa mislu hadza, dan semisal dengan ini, la yuj'alu tidak dijadikan minal ulumi dari ilmu asyariyat yang bersifat syariat, allati ulum yusta'anu yang dijadikan yusta'anu yang diminta bantuan biha apa ulum fiha di dalam syariat. Wa hadzal ma'na, adapun makna ini taqarrara sudah tetap. Wa huwa adapun al makna anna mahiyatil asya'i, sesungguhnya hakikat suatu benda, la ya'rifuha, ialah tak bisa mengetahui kepada mahiyatul asya' illa bariha, kecuali pencipta asya' itu. Fatasawwurul insani ala ma'rifatiha ramyun fi amayatin, maka adapun lompatan manusia atau melampauinya manusia ala ma'rifataha untuk mengetahui mahiyah itu, ramyun adalah terlempar fi amayatin di dalam kebutaan, sia-sia maksudnya, ramyun fi amayatin. Hadza, adapun ini kullu semuanya, hadza fit tasawwuri di dalam tasawwur. Wa mat tasdiqu, sementara pun tasdik, falladhi yaliku bihi, maka adapun sesuatu yaliku yang layak, apa alladhi minhu dari tasdik bil jumhuri kepada jumhur, ma adalah sesuatu kanat yang ada muqaddimatud dalili apa narasi-narasi dalil fi di dalam daruriyatan, ialah bersifat daruri, au qaribatan minad daruriyati, atau mendekati kepada daruri, hasbama yatabayyanu, tergantung sesuatu yatabayyanu yang tampak, fi akhir hadzal kitab di dalam akhir kitab ini, bihaulillahi dengan kekuasaan Allah, wa quwwatihi dan kekuatan Allah. Fa idza kana kadzalika, maka apabila ada apa ilmu kadzalika ialah demikian, fa huwa allazi, maka adapun ilmu, allazi adalah sesuatu sabatah yang tetap, talabuhu apa menuntut ilmu itu, fi syariati dalam syariat. Wa huwa adapun ilmu allazi adalah sesuatu nabbaha yang memperingatkan Al-Qur'an apa Al-Qur'an ala amsalihi atas semisal-misalnya ilmu itu. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah ada adat yang menciptakan sama dengan benda yang diciptakan? Apakah sama adat yang menciptakan dengan adat yang tak menciptakan? Wa qawli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marrah, ila akhirnya, sampai akhirnya ayat. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Wa qawli ta'ala, afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Wa hadza, adapun ini, idza tija, bila dibutuhkan apa hadza ila dalili kepada dalil, fit tasdiqi di dalam tasdik. Wa hadza, adapun ini, idza tija ialah man akala dibutuhkan apa hadza ila dalili kepada dalil, fit tasdiqi di dalam tasdik. Wa illa, dan jika tidak fatakrirul hukmi, maka menetapkan hukum kafin ialah cukup, Wala hadzal nahwi, dan atas contoh ini, marrah menempuh as-salafus salih, siapa ulama as-salafus salih, fi basis syariati di dalam menyebarkan syariat, lil mu'alifi kepada orang yang setuju, wal mukhalifi dan orang yang tak setuju. Wa man nadhara, dan barang siapa yang merenungkan fi istidlalihim di dalam proses istidlal ulama, ala isbatil ahkam, di dalam menetapkan beberapa hukum at-taklifiyat yang bersifat taklif, alima, maka akan tahu siapa man annahum, bahwa sungguhnya mereka ulama, qasadu, bermaksud siapa mereka ulama, aisarat turuki, kepada metode yang paling mudah, wa aqrabaha ila uqulit talibin, dan paling dekatnya metode akan akal-akalnya orang yang belajar. Lakin akan tetapi min ghairi tartibin mutakallifin, tanpa susunan yang memberatkan, min ghairi tartibin mutakallifin, tanpa susunan yang memberatkan, wala nazmin muallafin, dan tanpa
narasi yang tersusun. Jadi ketika ulama fikih itu menyusun metode, maka susunannya itu menggunakan susunan yang metode yang sangat mudah, metode yang sangat dekat untuk dipahami, yang sangat mudah dipahami. Akan tetapi metode itu tidak tersusun secara rapi, wala nadmin muallafin, dan tidak tersusun dengan susunan yang tersusun dengan baik, nadmin muallaf, tidak. Akan tetapi kanu ada siapa mereka ulama yarmuna melemparkan siapa ulama bil kalami kepada pembahasannya ala awahinihi kepada tangkai-tangkai pembahasannya. Ini istilah Arabnya. Misalnya alqal kalama ala awahinihi, berkata tanpa dipikir. Nah, itu mah. Jadi yarmu bil kalami ala awahinihi itu pembahasannya itu tanpa dipikir, itu spontan sehingga tak tersusun secara rapi. Wala yubaluna, dan tak terpikir siapa mereka kaifa waqa'ah, bagaimana menyusun fitar kaifa waqa'ah, seperti apa waqa'ah terjadi, apa metode fitar tibihi di dalam urutannya metode. Idza kana, apabila ada apa metode itu qaribal ma'khad, ialah dekat pijakannya, sahlal maltamasi, dan mudah metodenya. Hada adapun ini wa in kana raji'an ila natmil aqdamin, meskipun kembali apa hada ila natmil aqdamina kepada susunan ulama-ulama terdahulu fit tahsili di dalam memperolehnya. Wa min haitsu kanu, maka dari segi kanu ada siapa mereka itaharrauna, ialah semangat siapa mereka isolal maksudi kepada sampai untuk sampai kepada tujuan. La min haitsu, tidak dari segi ihtida'uman, mengikuti orang taqaddama yang telah mendahului siapa manhum kepada mereka ulama, ya. Wa amma, dan adapun idza kana bila ada at-tariqu, apa tariq murattaba, ialah tersusun ala qiyasin murakkabatin, ala qiyasatin murakkabatin, berdasarkan analogi yang majmu' atau ghairu murakkabatin, atau tidak majmu'. Illa anna, namun anna fi isaliha, ialah di dalam sampai kepada kias itu. Illa anna, namun anna fi isaliha, di dalam menyampaikannya kias ilal matlubi kepada matlub, ba'da tawakkufi, adapun kemendekan lil akli kepada akal, falaisa, maka tidak ada hadat tariq, apa tariq ini bisyar'iyyin, ialah metode syariah. Kalau ada sebagian metode yang rapi, namun ketika menggunakan metode itu untuk sampai kepada matlub, itu kadang membuat akal ini kecapean, at-tawaqquf lil akal, pemahaman ini mendek di dalam memahami metodenya, maka metode itu bukan metode syar'i. Wala tajidu, dan tidak akan menemukan siapa engkau kepada metode fil Qur'an, dalam Qur'an, wala fis sunnati, dan juga tidak di dalam sunnah, wala fi kalamis salafus salih, dan juga tidak di dalam kalam salafus salih. Fa inna dzalika, karena hal tersebut, matlafatun lil aqli, ialah merusak akal, wa maharatun lahu qabla bulughil maksud, dan membuat panas kepada akal sebelum sampai kepada yang dituju. Wa huwa, adapun membuat capek kepada akal dan membuat panas kepada akal, bi khilafi wa ta'lim, menyalahi kepada dibuatnya taklim, diletakkannya pelajaran. Walianna al-matalib asy-syar'iyyah, dan sesungguhnya objek-objek kajian syariat, innama, hanya saja adapun matalib asy-syar'iyyah, fi amadil amri, di dalam kebanyakan perkara, waqtiyatun, ialah secara spontan, waqtiyatun, ialah secara singkat. Falaiku biha, maka adapun yang layak biha dengan al-matalib asy-syar'iyyah, ma adalah sesuatu karena yang ada apa ma fil fahmi, di dalam pemahaman, waqtiyan, ialah singkat juga. Objek-objek syariat, tuntutan-tuntutan syariat itu bersifat waqtiyun, bersifat segera, bersifat spontan, sehingga metode yang digunakan pun harus metode yang dapat dipahami secara cepat gitu. Jadi matalib syariah itu harus dilakukan dengan cepat,
sehingga metode yang digunakan harus metode yang cepat dipahami juga. Falau wudi'a dan apabila diletakkan an-nadharu apa perenungan fid dalili di dalam dalil ghairi waqtiyin yang tak bersifat cepat, lakana niscaya ada apa nadhar menakidon ialah bertentangan li hadhil matalib kepada matalib ini, kepada objek-objek syariat ini. Wa huwa adapun nadhar ghairu sahihin ialah tidak benar. Wa aidan dan juga fa inal idrakati sesungguhnya pengetahuan laisat ialah tidak ada apa idrakat itu ala fannin wahidin atas satu fan saja, wala hiya dan tidak ada hiya adapun idrakat jariyatun ialah berjalan alat tasawi secara sama fi kulli matlabin di setiap matlabnya, di setiap objeknya, illa fid daruriyati kecuali di dalam daruriyat, wama dan sesuatu qarabah yang mendekati apa maha kepada daruriyat. Fa innaha karena sesungguhnya daruriyat la tafawuta ialah tidak ada perbedaan fiha di dalam daruriyat yuqtaddu yang dianggap bihi apa tafawut, tidak ada perbedaan yang berarti. Falau dian apabila dibuat al-adillatu apa dalil ala ghairi dalika tidak sesuai dengan hal tersebut, la ta'addara niscaya akan sulit hadal matlabu apa objek ini, wala kana dan niscaya ada taklifu apa taklif khasan ialah khusus la aman tidak bersifat am, au adda atau mengantarkan apa hada ila taklifi ma la yutaku kepada mentaklif sesuatu la yutaku yang tak dimampui, au ma fi harajun atau sesuatu fi yang di dalam harajun adapun kesulitan, wakilahuma dan adapun keduanya taklifu ma la yutaku dan taklifu ma fihi haraj muntafin anis syariati ialah tak sejalan dengan syariat. Wasayati dan akan datang apa hada fi kitabil maqasid, wasayati dan akan datang fi kitabil maqasid dalam kitab maqasid takriru hadal makna apa penetapan atau pembahasan makna ini. Al-muqaddimatus sabi'atu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas